bahwa secara umum rumah atau tempat yang ada anjingnya itu tidak akan masuk malaikat. Hadis ini menjadi pengkhususan dari yang umum itu. Artinya kalau masih ada anjing yang bermanfaat, malaikat tetap masuk. Ini maksudnya mafhum mukhalafahnya. Nah, ini semuanya landasan hadis-hadis tentang anjing, tentang bagaimana umat Islam menyikapi anjing. Hati-hati, waspadai oleh kalian bil aswadil bahimi, dengan anjing-anjing hitam yang legam, dinnuktotaini, yang punya 2 titik, fa'innahu, maka sesungguhnya anjing yang seperti itu syaitonun, ialah setan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segenap santri Al-Munawwariyah rahimakumullah. Kini kita masuk kepada pembahasan yang baru. Iktina'ul kilabi, memelihara atau memiliki anjing-anjing. Ada beberapa riwayat hadis yang berkaitan dengan anjing. Yang pertama, sini dikatakan, indama hajaro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Indama, ketika, hajaro, berhijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hala, menakuti atau membuat takut, hu, pada Rasulullah, kasrotul kilabi, apa banyaknya anjing, adolati, yang liar atau buas, adoroti, yang bahaya. Ketika Rasulullah berangkat hijrah dari Mekah menuju Madinah, di perjalanan itu Rasulullah menjumpai atau bertemu dengan banyak anjing di perjalanan hijrahnya Rasulullah, dan itu membuat Rasulullah khawatir. Anjing yang gila, liar, dan buas. Mekah Madinah itu sampai sekarang juga masih banyak anjing. Apalagi di daerah perbukitan di Mekah itu. Biasa di rumah-rumah penduduk, di depannya itu banyak anjing. Anjing-anjing gunung. Anjing-anjing bukit-bukit di Mekah. Dan sepanjang jalan itu ada. Biasa kalau pagi, malam, mendengar suara gonggongan anjing itu biasa. Ini hadis yang pertama menyatakan bahwa Rasulullah itu pernah khawatir dengan banyaknya anjing ketika berangkat hijrah dari Mekah menuju Madinah. Fa'amaro, maka menyuruh. Fa'amaro, maka menyuruh. Siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Menyuruh apa? Biqatlil kilabi, untuk membunuh anjing-anjing itu, dengan sabda Nabi sebagaimana sabda beliau,
Uktulu al-kilaba. Uktulu, maka bunuhlah oleh kalian al-kilaba, pada anjing. Rawahul Bukhari wa Muslim. Summa qala sallallahu alaihi wasallam. Summa kemudian qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laula annal kilaba ummatun minal umami. Kalau saja sesungguhnya anjing-anjing itu bukan ummatan, satu umat, minal umami, dari beberapa umat. Maksudnya kalau anjing itu bukan termasuk umat juga, gitu. La amartu, niscaya menyuruh siapa aku, bikotliha, untuk membunuh anjing-anjing itu. Walakin, akan tetapi, alaikum, hati-hatilah kalian, waspadailah oleh kalian, gitu, bil aswadil bahimi din nuktotaini. Bil aswadi, hati-hati, waspadai oleh kalian, bil aswadil bahimi, dengan anjing-anjing hitam, al bahimi, yang legam. Jadi anjing hitam legam, din nuktotaini, yang punya dua titik. Fa'innahu, maka sesungguhnya anjing yang seperti itu, hitam, legam, ada dua titiknya, syaitonun, ialah setan. Hadis yang pertama menegaskan Rasulullah menyuruh untuk membunuh anjing-anjing. Yang hadis kedua lebih lunak lagi. Kalau anjing-anjing itu bukan termasuk umat, maka pasti aku akan menyuruh untuk membunuh anjing-anjing itu. Mafhum mukhalafahnya, karena anjing itu termasuk umat, maka jangan sembarangan membunuh anjing. Nah ini kan seolah-olah terjadi kontradiksi antara hadis yang pertama dengan hadis selanjutnya. Kalau anjing-anjing itu bukan termasuk umat, niscaya saya akan menyuruh kalian untuk membunuh anjing itu. Tapi, nah di sini ada pengecualiannya. Toh demikian, kalian harus hati-hati dengan anjing-anjing yang berwarna hitam, yang legam, yang ada dua titiknya. Itu setan. Gitu maksudnya. Wadzalika, dan yang demikian itu li'adhimi dororihi. Yang demikian itu karena besarnya dororihi, bahaya anjing itu. Jadi anjing yang seperti itu sangat bahaya, hati-hati. Rawahu at-Tirmidzi wa Abu Daud wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Hadis selanjutnya, summa qala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma baluhum wa balul kilabi. Ma baluhum, apa urusan mereka, wa balul kilabi, dan urusan anjing. Artinya ngapain kok repot-repot ngurusin masalah anjing. Nah ini lain lagi makna hadis Nabi ini. Lu kenapa sih kok ngurus-ngurusin anjing? Kenapa kok ruwet mikirin anjing? Ma baluhum wa balul kilab. Itu maksudnya. Wa amaro, dan memerintahkan siapa Rasulullah, bikot lil akuri, untuk membunuh anjing yang buas, yang suka menggigit. Al-akur namanya. Itu akur, anjing yang buas yang suka menggigit. Waqala, dan bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Innal malaikata, sesungguhnya para malaikat, la tadkhulu, tidak masuk siapa malaikat, baitan, pada satu rumah, fihi, yang ada di dalam rumah itu, kalbun, apa, anjing. Malaikat tidak mungkin masuk ke dalam rumah yang terdapat anjing. Nah, ini semuanya landasan hadis-hadis tentang anjing, tentang bagaimana umat Islam menyikapi anjing. Wahada, dan adapun hadis innal malaikah la tadkhulu baitan fihi kalbun itu, hadisun, ialah hadis amun, yang bersifat umum. Wa khussisahu qauluh, wa khussiso, dan dikhususkan, qauluhu, apa sabdanya Rasulullah ini, man, barang siapa, iktana, yang memelihara atau memiliki, siapa man, kalban, pada anjing. Barang siapa yang memiliki anjing, illa kalbu saidin au masyiatin, kecuali anjing untuk berburu, au masyiatin, atau anjing masyiah ini maksudnya anjing yang menjaga ternak, anjing penjaga ternak. Nakuso, maka berkurang, kulla yaumin, pada setiap hari, min amalihi, dari ganjaran amalannya man, kirotoni, apa, 2 kirot. Barang siapa yang memelihara dan memiliki anjing, kecuali anjing untuk berburu dan anjing penjaga ternak, maka setiap hari ganjaran dari amal orang itu berkurang sebanyak 2 kirot. Jadi orang yang memelihara anjing, konsekuensinya ganjarannya akan berkurang. Tapi Rasulullah mengkhususkan, illa, kecuali dia itu punya anjing untuk berburu atau anjing yang menjaga ternak. Kalau sudah pengecualian, maka tidak termasuk yang dikurangi amalannya. Nah, di sini hadis ini kira-kira menegaskan Rasulullah membolehkan memelihara anjing atau tidak? Boleh. Hadis ini membolehkan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sama-sama. Hadisnya juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sama-sama muttafaqun alaih. Ini. Fakhussiso, maka dikhususkan, al-kilabun nafi'atu, apa, anjing-anjing yang bermanfaat, min umumi adami dukhulil malaikati, dari keumuman tidak masuknya malaikat. Artinya tadi katakan bahwa secara umum rumah atau tempat yang ada anjingnya itu tidak akan masuk malaikat. Hadis ini menjadi pengkhususan dari yang umum itu. Artinya kalau masih ada anjing yang bermanfaat, malaikat tetap masuk. Ini maksudnya, mafhum mukhalafahnya. Wanaha an thamanil kalbi. Wanaha, dan melarang siapa Rasulullah, an thamanil kalbi, dari menerima harga anjing. Maksudnya tidak boleh memperjualbelikan anjing. Waqala, dan bersabda, samanul kalbi khobithun. Harga atau hasil dari penjualan anjing, khobisun, adalah sesuatu yang khobis, tercela atau najis, tidak baik. Rawahu Muslim. Walakin, akan tetapi,
jika kana ada al kalbu apa anjing, mu'allaman terdidik, wa mudarroban dan terlatih. Kalau anjingnya itu terdidik dan terlatih, Miki sini ambil itu. Nah, kalau umpamanya ada anjing yang terlatih dan terdidik seperti itu, ini dikatakan ya juzu akhdus samani, maka bolehlah akhdus samani untuk menjual anjing seperti itu, lita'limi untuk pembelajaran, watadrib dan pelatihannya itu. Bukan anjingnya, tapi karena nilai pelatihannya itu, nilai pembelajaran anjing itu yang mahal. Kalian tahu, hewan yang bisa sangat patuh sama tuannya itu adalah genomoboten. Anjing itu kalau sudah dilatih dan dididik dengan benar, luar biasa. Jadi, samanul kalbi khobis, betul. Walakin idza kana al-kalbu mu'allaman wa mudarraban yajuzu akhdhu thamani lit-ta'limi wat-tadrib. Itu. Wa ma annahu qala, dan meskipun telah bersabda siapa Rasul, idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum, idza ketika walagha menjilat al kalbu apa anjing, fi ina'i ahadikum di tempat atau bejananya salah satu dari kalian, falyamsil maka hendaklah mencuci siapa ahadukum hu pada ina sab'a marratin sebanyak 7 kali. Ulahunna salah satu dari 7 cucian itu biturobi dengan menggunakan debu. Rawahu an-Nasa'i. Ini masyhur. Hadis ini masyhur di kalangan ulama, bahkan kita juga. Kalau kita sudah jijilan anjing, maka kita melakukan pembersihan. Apa namanya istilahnya bersihnya itu? Cuci 7 kemudian sekali dengan debu. Ini masyhur di kalangan kita. Illa hanya saja saya maknain begitu. Anna Sayyidana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Hanya saja bahwasanya Sayyidina Abdullah bin Umar pernah berkata, kanatil kilabu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kanat ada al-kilabu apa anjing-anjing ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam di masa atau di zamannya Rasulullah, tabulu kencing, watudbiru kencing dan datang pergi. Artinya anjing itu biasa keluar masuk fil masjid, di dalam masjid di Madinah. Kita tahu masjid dulu itu nggak seperti sekarang. Masjid dulu itu pokoknya ditandain pakai pelepah pohon-pohon kurma, tidak ada bangunan seperti sekarang, tidak. Jadi yang semuanya itu bisa masuk, binatang apapun bisa masuk. Dan tidak ada tehel begini. Ya seperti tanah itu. Nah, kondisi masjid yang tidak tertutup di zamannya Rasulullah itu sangat memungkinkan hampir setiap saat anjing itu keluar masuk dan bahkan kencing di dalam masjid. Ini dikatakan begini, illa anna sayyidana Abdullah bin Umar qala kanatil kilabu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tabulu wa tuqbilu wa tudbiru fil masjid falam yakunu, maka lam yakunu tidaklah ada siapa para sahabat waktu itu yarusuna syai'an. Para sahabat dulu meskipun bekas-bekas kencingnya anjing nggak ada itu, katanya sahabat Abdullah bin Umar, mereka kemudian menyiram bekas kencingnya anjing, nggak ada. Jadi sahabat Abdullah bin Umar menjadi saksi hidup waktu itu. Nggak sampai segawat
Para sahabat, wih ini bekasnya anjing, disiram betul-betul. Kalau sekarang kan ada kencing kita siram betul-betul karena airnya tuh nggak bisa ke bawah karena tehel. Kalau dulu karena cuma tanah dikencingin ada najis langsung masuk ke tanah gitu. Di sini falam yakunu yarusuna syai'an min dalik. Rawahu Ibnu Khazimah wa sahahahu. Wa ma'adalika, dan bersamaan dengan hal demikian itu Masjidur Rasulillah anadaka maliun bil malaikah. Meskipun anjing sering keluar masuk ke masjidnya Rasulullah, ke dalam Masjid Nabawi, tapi tentu karena masjidnya Rasulullah, masjid itu maliun bil malaikah, banyak malaikat. Gimana betul? Nah ini kan seolah-olah bertentangan dengan hadis barang siapa yang di rumahnya ada anjing maka anjing tidak mungkin masuk ke rumah itu. Nah di sini anjing keluar masuk ke masjidnya Rasulullah, tapi siapa yang mau mengatakan di dalam masjidnya Rasulullah nggak ada malaikat? Siapa yang mau mengatakan kalau di Masjid Nabawi meskipun tidak seperti sekarang megah, dulu ketika Rasulullah mengatakan ini adalah masjid, dikasih tanda pelepah kurma, dikatakan oleh Abdullah bin Umar, malaikat banyak, bahkan penuh dengan malaikat. Meskipun anjing keluar masuk. Itu maksudnya. Wa qala lamma sa'ala Umar radhiyallahu anil hiyad allati baina Makkah wal Madinah. Wallahu a'lam. Selanjutnya kita akan lebih fokus tentang masalah hujah-hujah dan dalil-dalil kaitannya dengan anjing. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah.